wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki Ridho dengan NIM 241051521002 dari Prodi Peternakan. Sini saya akan menyampaikan penyuluhan dengan tema pengelolaan limbah pada peternakan. Jadi di sini Mas-mas, apakah sudah tahu tentang pengelolaan limbah pada peternakan? Belum. Oke, sini saya akan menjelaskan. Pengelolaan limbah pada peternakan adalah langkah penting untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, mencegah pencemaran, dan mendukung kesehatan masyarakat serta ternak. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat mencemari air tanah, menimbulkan bau tidak sedap, serta menyebarkan penyakit. Jenis limbah peternakan. 1. Limbah padat, seperti kotoran hewan, sisa pakan, jerami, sekam, atau serasa. Kedua, limbah cair, seperti air cucian kandang, urin hewan, air sisa pembersihan. Yang ketiga, limbah gas, seperti gas metana atau CH4 dan gas amonia atau NH3 dari kotoran dan urin yang membusuk. Dampak negatif limbah peternakan. 1. Pencemaran air. Limbah cair yang mengalir ke sungai atau meresap ke tanah dapat mencemari air. 2. Pencemaran udara. Limbah gas menyebabkan bau tidak sedap dan berkontribusi pada pemanasan global. 3. Masalah kesehatan. Limbah dapat menyebarkan penyakit jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, penurunan kualitas tanah. Timbunan limbah yang berlebihan dapat merusak struktur tanah dan mengurangi kesuburannya. Pengolahan limbah peternakan. 1. Pengolahan limbah padat. Kompos. Kotoran ternak dan sisa bahan organik bisa diolah menjadi kompos. Kompos ini dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Biogas. Kotoran ternak bisa dimanfaatkan untuk memproduksi biogas melalui proses fermentasi anaerob. Biogas ini bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Pembuatan pakan ternak alternatif. Sisa-sisa pakan atau limbah dari peternakan dapat diolah menjadi pakan ternak alternatif serta melalui proses tertentu. Pengolahan limbah cair. 1. Kolam limbah. Limbah cair seperti urin atau air cuci kandang dapat dikumpulkan di kolam limbah. Sistem pengendapan dan penguraian alami dapat memisahkan zat padat dari cairan dan mengurangi kandungan polutan sebelum dialirkan ke lingkungan. 2. Filter tanaman. Limbah cair dapat dimanfaatkan untuk menyirami lahan pertanian atau kebun dengan menggunakan filter tanaman seperti enceng gondok yang berfungsi menyerap zat berbahaya. Pengolahan limbah gas. Sistem ventilasi yang baik. Memastikan bahwa kandang memiliki ventilasi yang baik untuk mengurangi konsentrasi gas amonia dan metana di udara. Biogas plant. Seperti pada limbah padat, kotoran ternak dapat difermentasi untuk menghasilkan biogas. Dengan begitu, emisi gas berbahaya dapat diminimalisir. Oke, itu pemaparan materi dari saya. Jika ingin ada pertanyaan bisa ditanyakan. Saya mau bertanya, apa saja jenis limbah yang dihasilkan dari peternakan? Oke, saya akan menjawab. Apa saja jenis limbah yang dihasilkan dari peternakan? 1. Limbah padat seperti kotoran hewan atau feses, jerami, sisa makanan, dan alas kandang. Kedua, limbah cair termasuk urin hewan, air sisa pencucian kandang, dan air yang bercampur dengan limbah. Yang ketiga, limbah gas seperti gas metana atau CH4 dan amonia atau NH3 yang berasal dari fermentasi kotoran hewan. Kesimpulannya adalah pengelolaan limbah pada peternakan sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Limbah dari peternakan seperti kotoran hewan, sisa pakan, air, limbah, dan bahan organik lainnya dapat mencemari tanah, air, dan udara jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan limbah yang tepat tidak hanya melindungi lingkungan,
tapi juga bisa meningkatkan efisiensi produksi dan menghasilkan sumber daya tambahan bagi peternak. Motivasinya, peternakan mengajarkan kita untuk menghargai siklus kehidupan, alam, dan hewan, menjaga kesehatan dan kesejahteraan ternak bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga bagian penting dari bisnis yang sukses. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi udah